Halo, selamat pagi, malam, atau siang untuk Bapak atau Ibu dosen sekalian. Saya Restia Hengganing Putri mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil Project Based Learning dalam ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan. Hari ini saya akan membahas topik mengenai mengurangi kesenjangan ekonomi melalui akses pendidikan dan pelatihan. Izinkan saya untuk share screen. Oke, project based learning kali ini, eh, kelompok kami itu mengambil judul mengurangi kesenjangan ekonomi melalui akses pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goal atau SDG 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Fokus utama kami adalah bagaimana meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kesenjangan ekonomi adalah masalah yang besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan keterampilan dan peluang kerja. Namun, akses ini masih terbatas bagi masyarakat di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. Keterkaitan dengan SDG 10, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi melalui peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan. Kemudian, rumusan masalah yang kami angkat adalah yang pertama adalah bagaimana ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan di Indonesia dapat mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas? Dan yang terakhir adalah apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan. Tujuan proyek ini dilakukan atau dilaksanakan adalah untuk menganalisis dampak kesenjangan akses pendidikan dan pelatihan terhadap kesenjangan ekonomi di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam mengakses pendidikan dan pelatihan, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi semua lapisan masyarakat. Hasil temuan atas project based learning yang telah kami lakukan, yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur, yaitu di mana terjadinya keterbatasan infrastruktur, terus sumber daya manusia yang berkualitasnya juga sedikit, tingginya biaya pendidikan, serta minimnya teknologi dan internet di beberapa wilayah. Yang kedua, ketimpangan akses pendidikan. Kualitas pendidikan yang berbeda antara di perkotaan dan pedesaan, serta kesesuaian kurikulum, di mana kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat langsung berkontribusi pada perekonomian. Melalui pendekatan project-based learning, kami telah melakukan analisis dan merancang strategi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru serta menginspirasi langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi bagi semua. Ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan oleh faktor struktural saja, tetapi juga oleh keterbatasan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keterampilan yang relevan di dunia kerja. Kemudian, solusi yang dapat dipikirkan adalah pertama, pemerintah harus memperkuat kebijakan mereka dengan memberikan beasiswa dan subsidi pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat yang kurang terwakili. Kemudian, investasi harus ditingkatkan dalam infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil dan tertinggal untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Kurikulum pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah, agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat berkontribusi secara langsung pada ekonomi.
Kesimpulan dan refleksi diri yang didapatkan dari project-based learning kali ini adalah, dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sekolah, pelatihan vokasi serta program peningkatan keterampilan berbasis teknologi, kita dapat memberdayakan individu untuk bersaing secara lebih adil di pasar tenaga kerja. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas juga menjadi kunci dalam menciptakan program pendidikan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi merupakan hal yang penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Pendidikan bukan hanya tentang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang, tetapi juga membangun landasan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua orang. Oleh karena itu, pendidikan dapat membantu mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup, memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam ekonomi modern yang berbasis pengetahuan. Akhir kata, mari kita renungkan semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Semangat tersebut menjadi sumber inspirasi untuk terus maju, menjaga persatuan dan kontribusi dalam pembangunan bangsa yang lebih baik. Kita harus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat. Terlepas dari tantangan yang kita hadapi, mari berharap semangat kemerdekaan selalu menjadi landasan dalam segala tindakan kita dalam memajukan bangsa. Sekian dan terima kasih.